bertakwa, kita berharap sekesimpulan kebahagiaan kawilujengan rezeki wa dunya hatta Allah. Amin ya Allah. Saat menikah kita sampun memasuki bulan Syawal. Pasca kula panjenengan sedaya umat Islam melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh, dilanjutkan dengan kewajiban melaksanakan zakat fitrah. Maka tentu pun patut kita bersyukur janji dipun Allah melalui dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinten tiyangipun berpuasa di bulan Ramadan dan mengharap ampunan, mengharap rahmatipun Allah, maka segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dipun wastani Idul Fitri, kembali kepada fitrah dalam artian umat Islam memperoleh gelar kesucian dirinya atas dosa-dosanipun dipun lebur dening Allah. Tentu hal menika para jamaah hanya diperuntukkan kanggenipun kita ingkang melaksanakan puasa saja. Tentu hal menika hanya diperuntukkan kanggenipun tiang-tiang ingkang imanan wahtisaban. Memang benar-benar maksimal kanggenipun beribadah selama bulan puasa. Maka jangan berharap saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan puasa kewajiban di bulan Ramadan untuk bisa meraih apa yang disebut dengan fitri, apa yang disebut dengan nilai-nilai kesucian diri. Para jamaah ingkang kula muliakan, terkait kalian Allah memaafkan apa yang menjadi dosa-dosa kita menika ternyata hanya dosa-dosa yang bersifat hablum minallah, dosa-dosa ingkang wonten hubunganipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Belum menjamin kemudian dosa-dosa kita ingkang hubungan dengan manusia diampuni. Keranten Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita ingkang berhubungan dengan sesama manusia, menawi dosa-dosa menika ugi kita sampun menyelesaikan. Saumpami kita kagungan lebat dumateng sederek, maka momentum di lebaran menikalah saat yang tepat untuk kita meminta maaf kepada saudara yang pernah kita sakiti. Para jamaah ingkang kula muliakan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita menawi hubungan hablum minan nas sudah diselesaikan. Para jamaah rahimakumullah, jadi tradisi umat Islam untuk saling bersilaturahim. Meskipun saat menika tasik masa-masa pandemi, tentunipun kita juga harus menjaga diri, menjaga orang lain, menjaga keluarga, menjaga saudara, agar supaya penyebaran virus corona menika tidak menjadi semakin liar, akan tetapi bisa terkendali. Namun demikian, kita jangan sampai kemudian mengendurkan semangat kita untuk saling maaf bimaaf setunggalipun. Dan di dalam kula panjenengan sedaya melaksanakan saling maaf bimaaf bersilaturahim menika ada satu kalimat ingkang patut untuk kita jadikan renungan ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal wasil bil mukafi, bukan orang disebut sebagai orang sing nepung sangat, orang yang mana di dalam silaturahim hanya sebatas untuk mengimbangi. Karena tahun lalu kita pernah didatangi, akhirnya tahun ini kita mengimbangi mendatangi. Itu bukan disebut orang yang nepung sangat. Walakinil wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wa shalah. Namun yang disebut orang yang nepung sangat menika tiyang ingkang kersa mendatangi orang-orang yang selama ini sama sekali tidak pernah mendatangi dumateng kula panjenengan sedaya. Menjadi satu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, kita bersilaturahim hanya kepada saudara-saudara kita yang pernah datang ke rumah kita. Namun saudara-saudara kita yang tidak pernah hadir, tidak pernah datang ke rumah kita, kita enggan untuk datang ke rumah mereka. Maka hal menika bukan disebut dengan wasil, bukan disebut dengan orang yang bersilaturahim. Lalu saking menika menjadi hal yang sangat penting di dalam bersilaturahim. Jangan memilih dan memilah siapapun saudara kita,
entah pernah datang dumateng griya kita utawi sama sekali tidak pernah datang griya kita, monggo untuk selalu kita tepung, untuk selalu kita sambung silaturahimipun para jamaah ingkang kula mulyakaken. Dengan demikian mengenai kelepatan sama manusia sudah diselesaikan, maka nilai-nilai fitrah inilah yang benar-benar akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, terkait dengan meminta maaf kepada sesama ulama berbeda pandangan. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, di dalam proses meminta maaf menika harus dilaksanakan secara tafsili, harus dilaksanakan secara perinci. Ateges harus dipun sebutaken setunggal nopo kelepatan ingkang natos kita lampahi, kelepatan datang sesami ingkang pernah kita lakukan. Semisal kita pernah ngrasani si A, kita pernah menghasut si B, kita pernah menyakiti orang lain, maka itu harus kita sebutkan, minta maaf dengan menyebutkan apa kesalahan yang pernah kita perbuat. Dan itu harus dilakukan secara perinci, secara tafsir. Menika menurut pandangan daripada mazhab Syafi'i. Ananging menurut pandangan daripada mazhab Maliki, bahwa meminta maaf menika boleh secara ijmali, meminta maaf boleh secara gemblengan, secara global, ateges dengan mengucapkan permohonan segala kesalahan untuk supaya dimaafkan, menika sampun dipun anggap cekap enggahipun mazhab Imam Maliki. Dan inilah yang biasa dipun lampahi dening masyarakat, bahwa di dalam meminta maaf cekap disampaikan secara global, secara ijmali, minta maaf atas segala kesalahan, boten perlu dipun sebataken secara tafsili. Menikalah sekedhik terkait dengan silaturahim yang tidak kalah penting wonten momen sebulan Syawal menika para jamaah. Marilah kita tingkatkan ibadah kita. Sampun ngantos kula panjenengan sedaya merasa puas dengan nilai-nilai fitrah yang Allah janjikan kepada kita. Akan tetapi sebagai pertanda bahwa amal puasa kita, ibadah kita dipun terami dening Allah, yaitu peningkatan anggen kita beribadah pasca habisipun bulan Ramadan. Di antara tanda-tanda amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita terjadi penurunan, bahkan sembrono di dalam beribadah pasca kula panjenengan sedaya menyelesaikan kewajiban ibadah di bulan puasa. Mugi-mugi ibadah kita, puasa kita, zakat kita dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk golongan orang-orang yang benar-benar diampuni dosanya. Amin Allahumma amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawlihi yahtatil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur